kesepakatan sesungguhnya. Iya. Kalau kemarin nanti di undangannya saya lihat ada dari anggota DPRD Tulang Komisi 1 tidak hadir, sangat kita sayangkan. Iya. Karena mereka adalah salah satu daripada fungsinya adalah melakukan penanggaran dan pengawasan. Ini mereka harus bertanggung jawab. Tapi faktanya, ini faktanya, kita di Tulang Bawang ini buat KTP itu sangat mahal. Kalau menyatakan bahwa KTP itu akan 5 menit selesai, itu sangat jauh dengan proses yang ada. Saya pastikan ada ruang bermain anak ketika yang masyarakat bawa anak untuk bermain supaya nggak terasa. Saya pastikan ada karena saya sering lihat itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Tugas bersama Tuniendi. Sekarang kita akan kembali ke Bung Aprijal. Bung Aprijal, kapan nih terakhir? Menurut Pak Kadis Yusrijal tadi, dari Januari kita tidak pernah kekosongan belangko KTP mereka. Nah, jadi kapan terakhir Anda ke Dinas Dukcapil? Kemarin itu sekitaran bulan 5 karena KTP sementara saya habisnya bulan 6. Oh iya. Jadi takut habis kan gitu. Iya. Kecapilah. Sampai sana ya itu tadi sudah ngikut antri. Iya. Udah nggak tanya ya masih Belangkonya masih belum. Iya. Jadi sampai sekarang belangko KTP Bung Yusrijal belum jadi, Bung Aprijal belum jadi. nggak ada KTP karena yang sementara sudah habis. Iya. Oke, ini gimana nih melihat hasil kita perbincangan gini nih, Bang? Jadi sekali lagi saya katakan terkait dengan alasan-alasan klasik, alasan klasik. Sebelum jadi mall pelayanan pun, Dukcapil juga tidak pernah tuntas dalam menyelesaikan persoalan terhadap pencetakan daripada KTP. Iya. Kenapa? Selalu akan beralasan bahwa kehabisan belangko-belangko semacam itu sudah merupakan kehabisan. Iya. Dalam tanda kutip. Nah, seketika kita itu ada satu kedekatan karena kami mengamati dan kami melakukan investigasi sudah cukup lama juga. Iya. Makanya seperti tadi saya katakan, cetak KTP di Tulang Bawang ini sangat mahal walaupun digratiskan. Iya. Seperti tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah upaya-upaya Dukcapil ini sudah maksimal terhadap penjemputan sedemikian sehingga masyarakat itu bisa praktis? Sistemnya bagaimana di dalam proses itu? Kalau dia 1 jam selesai, bagaimana dia tidak bisa dibuat menjadi setengah jam? Karena jarak tempuh orang di Kabupaten Tulang Bawang ini luar biasa. Dinti Teladas ke sini saja 100 kilo. Kalau nggak musim hujan, mungkin 2 jam baru nyampe. Nah, hal ini saya dengar kan ada yang namanya kendaraan untuk jemput pembuatan KTP. Kenapa ini tidak dimaksimalkan di dalam proses pembuatan itu, terutama yang di jauh-jauh, sehingga proses itu bisa cepat? Iya. Itu terkait masyarakat yang letak rumahnya di pelosok ini, Bung ya. Iya. Nih kalau yang menurut dari Pak Kadis tadi, kalau sekarang sudah siap semua belangko KTP-nya dan tidak ada keterlambatan. Kalau dia memang tidak ada keterlambatan, ya kan? Jangan dibuat menjadi alasan untuk mendapatkan sesuatu. Di sini tugas dari Pak Yusrijal selaku kepala dinas, bagaimana bisa melakukan pembinaan terhadap ASN atau bawahan-bawahannya untuk tidak berpikir sesuatu itu bahwa mereka ini adalah abdil. Iya. Mereka ini abdi masyarakat. Nanti dulu sesuatu bagaimana ini? Loh, sesuatu begini, untuk ingin menjadi cepat, Iya. iya kan? Dengan orang yang tidak dikenal dan tidak dikenal itu kan berbeda. Iya. Untuk menjadi cepat itu karena di situ itu beberapa. Kita lihat ada pemain-pemain di belakang, pemain-pemain cadangan yang menggiring, tetapi mereka tidak ada berada di situ. Karena saya beberapa kali ada yang masuk, mereka lewat di kantor yang sebelah itu adalah pemerintahan kampung. Beberapa kali kita lihat ada oknum-oknum Satpol PP, ada yang menemukan mereka masuk. Nah, orang-orang yang semacam itu kan kita lihat, kenapa mereka cepat prosesnya? Berarti kan ada something terhadap suatu proses pembuatan itu.
Iya. Nah, di sini dibutuhkan untuk Kabupaten Tulang Bawang ini adalah mentalitas, integritas seorang aparatur sipil negara. Karena mereka ini adil. Tugas mereka melayani. Karena di dalam petugas-petugas itu dalam melayani itu mereka sudah digaji kok, mereka ada honorariumnya. Kami rakyat ini siapa yang menggaji? Tidak ada. Nah, makanya ini tugas daripada pemerintah khususnya Dukcapil, bagaimana bisa menuntaskan ini seefektif mungkin agar bukan hanya jargon. Diciptakannya mall pelayanan. Mall pelayanan itu dia mengadopsi dulu itu ada di, kalau nggak salah di Batam, ya kan? Ya kalau nggak salah kan di situ, Pak. Awalnya dari situ, bagaimana diciptakan mall, meskipun kita baru namanya mall, ya kan? Jauh dari mall. Ya kalau mall itu kan semua fasilitas sudah memadai, ya kan? Sudah lengkap, sudah nyaman, keamanan nyaman, peristirahatan nyaman. Saya juga belum lihat apakah di situ ada tempat kalau ibu-ibu menyusui, tempat ruangan khusus. Itu ya untuk anak-anak, apakah kalau orang tuanya membawa anaknya ada ruangan khusus, di situ belum disediakan lapangan tempat bagaimana anak-anak ini, sehingga walaupun itu mereka menunggu sejam, 2 jam, 3 jam itu, Iya. mereka bisa relax. Oke, Bung Junedi. Bang Yusrijal ini gimana Bang? Yang jarak jauh ini Bang, itu dulu Bang. Iya, baik, terima kasih. Terutama terkait dengan pelayanan kependudukan, terutama bagi warga masyarakat Tulang Bawang yang rumahnya jauh. Iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang rentang kendali pemerintah Tulang Bawang ini kan dengan luas wilayah dan kondisi jalan yang memang berapa ruas jalan memang kurang bagus, Iya. sehingga memang jadi salah satu hambatan. Namun dalam hal ini kita kan selalu berupaya. Tadi juga disinggung bagaimana cara melayani warga. Kita sudah berusaha untuk melayani warga dengan menjemput, turun ke lapangan. Turun ke lapangan Bang. Turun ke lapangan. Jadi mobil pelayanan keliling itu sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin menurut kami. Iya. Di tahun 2020 terhitung dari Januari sampai bulan Maret kita sudah 12 kecamatan. 12 kecamatan yang kita rekam ya Bang ya. Sudah kita kunjungi. Kita kunjungi. Nah, kendalanya ketika kita turun ke lapangan, warga ini kan kadang-kadang nggak semuanya berkumpul di titik kumpul Iya. itu tadi. Mereka walaupun sudah tahu ada perekaman di desa A, katakanlah Iya. kampung A, tapi mereka mungkin ada yang nggak bisa hadir di situ untuk melakukan pembuatan dokumen kependudukan, terutama Iya. perekaman, karena memang mobil itu kan khusus perekaman. Rekaman. Kalau yang ganti alamat, perubahan elemen data, dia mobil itu juga bisa, tapi kan mobil itu spesifik karena ada alat rekamnya. Iya. Di tahun 2019 memang kita belum ada mobil pelayanan keliling, tapi Itu kita rekam aja belum cetak Bang ya? bisa langsung cetak di Bisa tempat. langsung cetak? Bisa langsung cetak di tempat. Iya. Gitu. Bisa cetak langsung di tempat. Jadi kalau ya kita ini ya, kalau kita testimoni, Iya. ya artinya kalau yang kebetulan sampel kita itu warga yang terlayani dengan baik, ya Iya. pasti bahasanya akan positif. Iya. Nah, ketika kita yang melakukan testimoni itu warga yang merasa tidak terlayani, pasti bahasanya juga akan negatif. Dan Iya. saya kira itu Realitas, satu ya. hal yang lumrah lah. Iya. Kita juga nggak mempermasalahkan itu. Yang penting nawa itu kami selalu untuk melakukan yang terbaik. Terkait dengan ada sesuatu terhadap Iya. pelayanan, ini bukan hanya tugas kami Dukcapil, saya kira ini tugas kita bersama untuk sama-sama kita memberantas. Iya. Saya juga berharap kepada rekan-rekan LSM, kalau ada rekan-rekan saya atau tugas-tugas pelayanan di mall itu yang melakukan pungli, saya minta disampaikan secara formal namanya siapa, yang menyerahkan siapa, duitnya Iya. berapa, untuk apa. Iya. Mudah-mudahan akan kita apresiasi dan kita beri reward bagi pelapor. Tapi harus jelas, Iya. nggak boleh abal-abal. Karena sekarang kan memang semuanya harus jelas. Terus jelas. Jadi kalau katanya saya nggak bisa juga berbuat katanya Iya. kan gitu. Nah tapi kalau memang dia jelas, ada hitam di atas putih, ada pelapornya, ada yang dilaporkan, namanya siapa, terima uangnya kapan, uang di mana, berapa jumlahnya, Iya. peruntukannya untuk apa, dan enak kita untuk minimal kita adakan pembinaan lah Iya. terhadap orang-orang yang seperti itu kan gitu, supaya mungkin ke depan nggak terulang lagi. Kemudian fasilitas Bang.
fasilitas di kantor Dukcapil ini mengenai seperti ruang tunggu, Ya. ruang menyusui itu gimana Bang? Terkait dengan mall pelayanan publik, kita atau pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebenarnya sudah berupaya untuk mewujudkan mall pelayanan publik itu sesuai dengan standar Pan-RB. Iya. Jadi nggak bisa kita bikin mall pelayanan publik tuh sesuai dengan standar yang kita Iya. buat sendiri. Memang ada standar, ada kriteria, ada persyaratan dari Pan-RB. Sehingga setiap 6 bulan kita dievaluasi layak atau tidak. Kemudian kita kan MPP kita kan masih soft opening, belum grand opening, artinya masih setengah jadi katakanlah gitu. Sambil kita pembenahan baik secara fisik maupun secara non fisik. Seperti tadi disampaikan, apakah ada ruang menyusui? Saya pastikan ada ruang bermain anak ketika yang masyarakat bawa anak untuk bermain supaya nunggu nggak terasa. Saya pastikan ada karena saya sering melihat itu di situ. Kemudian ya kebersihan ada, untuk disabilitas juga memang sudah disiapkan kursi roda dan jalan khusus untuk mereka. Memang untuk memenuhi kriteria yang sempurna, saya kira memang kita butuh waktu. Kita masih berproses karena kita memang referensi kita seperti tadi disampaikan kayak Batam, Banyuwangi itu memang sudah jauh lebih bagus daripada kita. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada kerjasama yang bagus, mudah-mudahan kenapa awam bisa kita nggak, karena MPP itu mall pelayanan publik, mall pelayanan pertama di Provinsi Lampung ya, saya kira itu. Oke. Kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali dalam dialog tugas bersama Tudi Endi.